Polisi kembali membongkar sindikat mafia tanah. Kali ini sindikat beroperasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan melibatkan pegawai Badan Pertahanan Nasional. Satreskrim Polres Bogor menggerebek tempat pemalsuan sertifikat tanah di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Petugas mengamankan tumpukan surat sertifikat tanah, komputer, dan mesin printer. Petugas juga menyita cairan pemutih yang digunakan para pelaku untuk menghilangkan tinta di surat sertifikat. Total 6 pelaku ditangkap polisi. Nah, tunjuk. Pakai laptop. Dari 6 pelaku, salah satunya adalah oknum ASN yang bekerja di kantor BPN Kabupaten Bogor. Para pelaku menghapus data-data di sertifikat tanah yang asli dengan cairan pemutih. Kemudian, data itu diganti dengan data pemohon yang mengajukan sertifikat baru. Kosong lagi, nah baru diisi oleh data yang si pemohon baru ini, yang tahun ini, gitu kan. Seperti yang kita sampaikan juga oleh Pak Kang, memang tidak ada data yang sempurna, tahunnya tidak dirubah. Jadi warakahnya masih berjalan, sertifikatnya sudah terbit. Nah itu yang terjadi. Jadi isinya nih yang bodong itu adalah isinya. Komentar saya dari segi yaitu semua orang yang terlibat dalam menjalankan proses di mana pada kasus ini ada 6 orang tersangka dan ada seorang ASN yaitu Ketua Panitia Adjudikasi PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Kemudian ada 3 orang petugas PTSL dan 2 orang calo yang ditangkap karena pemalsuan sertifikat tanah yang merupakan contoh buruk dalam penerapan manajemen ASN dan Smart ASN. Pelayanan yang harusnya diberikan secara prima malah dicederai dengan adanya kasus ini. Hal ini bertentangan dengan fungsi ASN yaitu sebagai pelayan publik yang harusnya memberikan pelayanan yang profesional dan juga berkualitas. Sikap pelaku juga bertentangan dengan nilai berakhlak, akuntabel yang harusnya jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta berintegritas tinggi dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Selanjutnya, dari segi metode, bad practice yang dilakukan oleh oknum BPN tersebut tentunya sangat menciderai konsep dari manajemen ASN dan Smart ASN. Sebab pegawai pertanahan yang dianggap paham terhadap tahapan pengurusan hak-hak atas tanah justru menyalahgunakan kompetensinya untuk kepentingan pribadi dan merugikan masyarakat dengan melakukan perampasan aset, pemalsuan data, dan illegal access dengan tujuan untuk memalsukan sertifikat tanah. Terkait kasus mafia tanah yang melakukan penerbitan sertifikat palsu oleh oknum BPN Kota Bogor, di mana mereka memanfaatkan program PTSL sebagai ajang untuk menambah penghasilan. Sedangkan seharusnya dalam program PTSL ini dilakukan secara gratis, tetapi oleh oknum tersebut dimintai biaya tertentu. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai manajemen ASN, yaitu melanggar kode etik ASN, menyalahgunakan jabatan dan tugasnya untuk mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri. Terkait dengan video penangkapan sindikat mafia tanah yang terjadi di Kabupaten Bogor dengan melibatkan ASN dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, tentu sangat mencederai dari manajemen ASN dan Smart ASN. Kenapa begitu? Tugas ASN salah satunya adalah melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun yang terjadi justru penyalahgunaan wewenang jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Kemudian dari sisi Smart ASN-nya, para ASN yang terlibat ini tidak mempergunakan tools yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan sebaik-baiknya, malah justru menyalahgunakannya dengan melanggar peraturan perundang-undangan, apalagi berkaitan dengan pidana. Dari segi material, terlihat bahwa 6 pelaku sindikat mafia tanah yang ditangkap polisi memiliki kualitas SDM yang rendah karena mereka tidak menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak.
di mana para pelaku tidak menerapkan sikap berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan loyal. Di balik sepetak tanah, butuh rangkaian data dan verifikasi. Namun, ini bukan berarti pengurusannya harus selalu rumit. Dan ATR BPN telah bekerja secara sangat cepat dan efektif. Dalam konteks ini, jajaran Kementerian ATR BPN mulai memperlakukan transformasi tata kelola kerja dalam bentuk pelayanan berbasis digital. Agar kepengurusan tanah semakin lancar, setiap individu di Kementerian ATR BPN menukar setiap detik dan tenaga, mengumpulkan data tanah dan mendaftarkannya dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap menggunakan aplikasi modern Survei Tanahku. Kami menginvestasikan waktu dan tenaga agar setiap kepengurusan tanah semakin mudah, merampingkan berkas manual menjadi berkas digital, sehingga akses informasi bisa dilakukan lewat aplikasi Sentuh Tanahku dan Gistaru, kapanpun dan dimanapun, untuk menciptakan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Bahkan, detail visual dan pemetaan tata ruang bisa dilihat secara langsung melalui aplikasi Bumi. Sebuah ekosistem data ruang dan pertanahan, efisiensi untuk setiap orang yang setiap hari terbangun, bekerja, dan memaksimalkannya. Bersama-sama memperbaiki birokrasi, meningkatkan investasi, berkontribusi menggerakkan roda ekonomi. Inilah yang sedang kami lakukan. Inilah yang akan kami wujudkan untuk mewujudkan layanan yang profesional, terpercaya, dan berkelas dunia di Kementerian ATR BPN. Saya akan coba menganalisis video tersebut menggunakan teknik fishbone kategori mesin atau tools. Kalau kita perhatikan, Kementerian ATR BPN sudah menciptakan beberapa aplikasi digital seperti Gistaru, ada Sentuh Tanahku, dan juga Bumi sebagai langkah transformasi digital untuk memudahkan layanan di bidang pertanahan kepada masyarakat. Kemudian kita kaitkan dengan manajemen ASN dan juga smart ASN sudah terimplementasi dengan baik, di mana peran ASN adalah untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan juga berkualitas. Dari sisi smart ASN-nya sendiri, dengan diciptakannya aplikasi digital tersebut tentu akan memudahkan masyarakat atau pemohon dalam menerima layanan di bidang pertanahan yang dari sebelumnya manual, kini dapat diakses melalui digital. Melihat video best practice tadi, terlihat bahwa Kementerian ATR BPN bergerak secara dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital sesuai dengan konsep Smart ASN demi mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien serta profesional kepada masyarakat yang sesuai dengan asas manajemen ASN. Dengan adanya beberapa aplikasi ini, menurut saya telah mencerminkan nilai-nilai berakhlak, terutama nilai adaptif, di mana instansi ATR BPN harus terus berinovasi dalam menghadapi perubahan. Kemudian nilai akuntabel, di mana para pegawai atau ASN ATR BPN dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, efektif, dan juga efisien. Kemudian aplikasi ini sudah bagus, sudah sangat membantu, juga memudahkan pekerjaan dan juga mengurangi mobilitas di kantor. Aplikasi Sentuh Tanahku dan aplikasi Survei Tanahku dapat login menggunakan satu akun saja, sehingga menurut saya ini lebih efektif dan juga efisien. Saya akan menganalisis dari segi material dengan teknik analisis isu fishbone. Dari segi material, komputerisasi telah berjalan dengan baik, di mana alat-alat yang digunakan telah memadai, seperti komputer, aplikasi Sentuh Tanahku, Survei Tanahku, dan Gistaru. Sehingga pelayanan pertanahan yang berbasis digital telah dilaksanakan dengan baik. ATR BPN memiliki potensi yang besar dalam perdagangan dunia, sehingga
Hal ini menjadikan penerimaan negara berupa PNBP, BPHT, dan pembiayaan hak tanggungan menjadi tinggi. Hal ini menuntut untuk memiliki pelayanan yang baik dan prima, demi memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai wujud dari manajemen ASN dan smart ASN. Dalam prakteknya, hal ini sudah diterapkan dengan baik oleh kantor pertanahan karena adanya transformasi digital sebagai wujud pelayanan profesional, terpercaya, dan berkelas dunia.